warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiaji Hendarto, mahasiswa psikologi UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban dan manfaat dari menuntut ilmu. Islam adalah agama yang memuliakan orang berilmu. Derajat orang-orang yang berilmu juga lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Bahkan ayat pertama yang turun pada Rasulullah SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah. Dengan ilmu juga seseorang tidak mudah tersesat dalam kehidupan, karena ilmu ibarat cahaya yang akan menerangi dari gelapnya kebodohan. Juga orang yang berilmu lebih mungkin menggapai cita-cita, keinginan, dan harapan. Menuntut ilmu juga harus dilakukan sepanjang hidup, walau tidak melalui bangku sekolah atau pendidikan-pendidikan formal lainnya. Menuntut ilmu juga dapat diperoleh melalui membaca buku atau melihat YouTube. YouTube juga saat ini sudah banyak berisi konten-konten yang syarat dengan ilmu, seperti podcast atau mungkin tutorial-tutorial yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan kita. Di zaman modern saat ini rasanya juga sangat mudah untuk menuntut ilmu, karena kita sudah banyak diberikan kemudahan-kemudahan dalam hal belajar. Jadi rasanya mungkin tidak ada alasan lagi seseorang enggan atau malas untuk belajar. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Dan pada kesempatan lain, beliau pun pernah menganjurkan agar manusia mencari ilmu meski berada di negeri orang. Dan hadis tentang belajar dan yang terkait dengan pencarian ilmu juga banyak disebut dalam Al-Hadis, demikian juga dalam Al-Quranul Karim. Hal ini juga merupakan indikasi bahwa betapa belajar dan mencari ilmu dapat mengerti akan dirinya, lingkungannya, dan juga Tuhannya. Dengan belajar pula, manusia mampu menciptakan kreasi dan yang unik dan spektakuler serta teknologi-teknologi yang sedang kita gunakan saat ini. Contohnya saja perkembangan handphone. Dulu mungkin handphone tidak bisa internet atau sosial media yang sekarang sudah begitu canggih. Ini juga merupakan perkembangan teknologi yang dikembangkan melalui ilmu itu sendiri. Tanpa seseorang mempelajari ilmu, tidak mungkin dia dapat menghasilkan teknologi yang kita gunakan saat ini. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi untuk laki-laki dan perempuan saja. Perempuan juga memiliki hal yang sama dalam mencari ilmu. Semua gender memiliki kewajiban dan hak karena sama-sama menjadi khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini. Sekaligus juga menjadi hamba. Sebagai khalifah, tentu manusia membutuhkan ilmu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagai hamba membutuhkan ilmu memadai agar bisa menjadi hamba yang baik. Mustahil bisa menjadi khalifah tanpa ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini sehingga bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala. Misalnya saja, contohnya untuk salat saja, kita memerlukan ilmu seperti mencari kiblat, mencari waktu tepat kapan salat itu didirikan, serta ilmu-ilmu berwudu, ilmu-ilmu air, dan ilmu-ilmu bersuci. Tanpa adanya ilmu ini, maka ibadah seseorang bisa kacau balau. Ilmu juga tidak ada batasan tempat dan waktu untuk dalam mencari ilmu. Bahkan ada ungkapan Arab yang menyebutkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Islam juga mengajarkan menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga ke liang lahat. Jadi belajar ilmu mulai sejak dini hingga akhir usia. Kita juga jangan malu untuk terus belajar walaupun sudah berumur, karena belajar itu tidak terbatas pada usia. Dan selanjutnya juga belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar.
Keunggulan suatu umat manusia atau bangsa juga akan sangat tergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan rasio anugerah Tuhan untuk belajar dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam Al-Qur'an juga dinyatakan Tuhan akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat yang luhur. Lalu di sini juga apalagi dalam konsep Islam terdapat keyakinan yang menegaskan bahwa belajar merupakan kewajiban dan dosa bagi yang meninggalkannya. Keyakinan-keyakinan yang demikian ini begitu membentuk dalam diri umat yang beriman sehingga mereka memiliki etos belajar yang tinggi dan penuh semangat serta mengharapkan janji luhur Tuhan sebagaimana yang difirmankan dalam ayat-ayatnya. Selanjutnya juga pengertian belajar. Dalam konteks pendidikan sendiri, hampir semua aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas belajar. Para pakar psikologi saling berbeda dalam menjelaskan mengenai cara atau aktivitas belajar itu berlangsung. Tapi dari beberapa penyelidikan dapat ditandai bahwa belajar yang sukses selalu diikuti oleh kemajuan tertentu yang terbentuk dari pola pikir dan berbuat. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa aktivitas belajar sendiri ialah untuk memperoleh kesuksesan dalam pengembangan potensi-potensi seseorang. Beberapa aspek psikologis aktivitas belajar itu seperti yang pertama ada motivasi, yang kedua penguasaan keterampilan, ketiga juga ada ilmu pengetahuan, dan keempat ada pengembangan jiwa. Bahwa setiap saat di dalam kehidupan mesti terjadi suatu proses belajar, baik disengaja atau tidak, disadari maupun tidak. Dari proses ini diperoleh suatu hasil yang pada umumnya disebut sebagai hasil belajar. Tapi untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, maka proses belajar harus kita lakukan dengan sadar dan sengaja dan juga terorganisasi dengan baik. Proses internalisasi sesuatu ke dalam diri subjek didik dilakukan dengan sadar dan aktif dengan segenap panca indera ikut berperan. Dan di sini juga selanjutnya kita ada hukum menuntut ilmu seperti apa yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Tentu saja bukan ilmu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Ada ilmu yang tidak wajib dipelajari, bahkan haram dan berdosa jika dipelajari. Untuk ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dunia dan akhirat, maka mempelajarinya akan menjadi konsekuensi pahala. Maka mempelajarinya akan memberi dirinya konsekuensi pahala. Berikut ini hukum-hukum menuntut ilmu. Seperti yang pertama ada fardu kifayah. Hukum fardu kifayah berlaku bagi ilmu yang ada di kalangan umat Islam agar tidak hanya kaum di luar Islam yang menguasai ilmu tersebut. Misalnya ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu komunikasi, ilmu bahasa, ilmu komputer, dan ilmu nuklir. Dan lain-lainnya, masih banyak ilmu yang lainnya. Fardu A. Lalu selanjutnya juga fardu ain. Hukum tersebut berlaku jika ilmu yang dimaksud tidak boleh ditinggal oleh umat Islam dalam segala situasi kondisi, misalnya ilmu agama Islam, ilmu berwudu, ilmu sholat, ilmu bersuci, lalu ilmu air dan ilmu fikih lainnya, dan juga ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, dan juga ilmu tata cara beribadah dan terkait dengan kewajiban sebagai muslim. Lalu selanjutnya keutamaan orang yang menuntut ilmu lalu selanjutnya ada keutamaan orang yang menuntut ilmu, pelajar atau orang yang sedang menuntut ilmu, juga guru atau orang yang sedang mengajarkan ilmu memiliki keutamaan khusus. Mereka ini derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bagi golongan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diberi derajat yang lebih tinggi dalilnya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dari pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Lalu selanjutnya juga ada yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dalilnya ada dari hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahala bersama para nabi. Lalu juga merupakan sedekah yang paling utama. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu selanjutnya ada lebih utama dari seorang ahli ibadah. Dalilnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Selanjutnya juga lebih utama dari salat 1000 rakaat. Dalilnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu juga diberikan pahala seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga mendapat naungan malaikat pembawa rahmat dimudahkan menuju surga Allah taala. Lalu dalil kewajiban bagi seorang muslim menuntut ilmu sehingga tidak lalu selanjutnya ada dalil kewajiban seorang muslim menuntut ilmu sehingga tidak semua wajib berjihad ada pada surat At-Taubah ayat 122 yang artinya dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar dapat menjaga dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.